Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari kelompok kami izin memaparkan mengenai hasil legal opinion putusan nomor 486 PK garis miring PDT garis miring 2002 yang mana kami berasal dari kelompok magang NHN Law Firm. Yang selanjutnya mungkin di sini kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama bisa di next. Yang pertama ada Aulia Zalfa Yasmin dengan akhiran NIM 356. Yang selanjutnya ada saya sendiri, Aurel Permata, dengan akhiran NIM 358. Lalu ada Aprilia Putri Malaya dengan akhiran NIM 360. Dan yang terakhir ada Ria Pratiwi Pancawati dengan akhiran NIM 378. Bisa di next. Teman, masalah utama dalam kasus ini adalah adanya permohonan peninjauan kembali atas kesalahan penghitungan jumlah hutang yang akan diajukan oleh pemohon Eni Mulia terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 3030K garis miring PDT garis miring 1994 kepada termohon peninjauan kembali yaitu PT Bank Utama pada tanggal 31 Maret 1993 yang dinyatakan sebesar 1.277.673.100,50 rupiah. Pemohon peninjauan kembali mengklaim bahwa ada kesalahan atau salah penghitungan jumlah hutang dan terkejut mengetahui bahwa tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Kapten Patimura nomor 431 Medan akan dilelang pada tanggal 5 Agustus 1993 atas permintaan termohon berdasarkan posisi hutangnya sebesar 1.277.663.100,50 rupiah. Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah, apakah jumlah utang yang diklaim oleh termohon sudah akurat atau salah penghitungan seperti yang dituduhkan oleh pemohon peninjauan kembali. Ini akan menjadi fokus utama dalam penyusunan legal opinion saat ini. Next. Lalu ada kasus posisi, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata pemohon peninjauan kembali, dahulu Eni Mulia, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 3030K garis miring PDT garis miring 1994 tanggal 30 November telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkaranya melawan PT Bank Utama atau dahulu bernama PT Overseas Express Bank. Peninjauan kembali dahulu sebagai pemohon kasasi atau terbantah atau terbanding dengan posisi perkara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa telah terjadi kekeliruan atau kekilafan penghitungan jumlah hutang Eni Mulia kepada PT Bank Utama per tanggal 31 Maret 1993 dengan jumlah 1.277.663.100 rupiah. Next. Lalu yang kedua, bahwa Eni Mulia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa rumah tempat tinggalnya di Jalan Kapten Patimura nomor 431 Medan atau sertifikat hak guna bangunan nomor 242 akan dilaksanakan lelang eksekusi pada tanggal 5 Agustus 1993 atas permohonan PT Bank Utama dan posisi hutang Eni Mulia sebesar 1.277.663.100,50 rupiah. Yang ketiga, bahwa jumlah hutang Eni Mulia sebagaimana yang didalilkan melalui surat permohonan fiat eksekusinya tersebut pada halaman 2 butir 5 jelas salah atau adapun kilaf karena menurut penghitungannya dari Eni Mulia hingga pada tanggal 31 Maret 1993 posisi hutang Eni Mulia kepada PT Bank Utama hanyalah sebesar 227.558.100 rupiah 50 sen dengan perincian sebagai berikut. Baki debit atau hutang pokok yaitu 749.350.710,50 sen rupiah. Tunggakan bunganya itu
Rp121.229.190 dengan jumlahnya Rp1.279.900 dikurangi dengan setoran Eni Mulia yaitu 993.021.800 dengan total hutang Rp277.558.100 Next. Yang keempat, bahwa hal ini didalilkan oleh Eni Mulia bukanlah sekedar mencari alasan untuk menghindari lelang eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1993 ini. Akan tetapi, keseluruhan dalil Eni Mulia tersebut didukung oleh kekuatan pembuktian Eni Mulia berupa nilai setoran-setoran Eni Mulia kepada PT Bank Utama sejak dari tahun 1989 hingga tahun 1993. Dan bahkan per tanggal 3 Mei 1993, Eni Mulia masih juga menyetor uang sebesar Rp300.000. Yang kelima, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat pembuktian yang ada pada Eni Mulia, maka berikut ini Eni Mulia uraikan setoran-setoran baik secara tunai atau cash maupun melalui warkat clearing terhitung sejak tanggal 27 Mei 1989 sampai dengan sekarang ini tahun 1993 adalah sejumlah Rp993.021.800 dengan perincian sebagai tersebut dalam bantahan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian keenam, bahwa Eni Mulia sangat keberatan atas penetapan hutang yang bersifat sepihak tersebut oleh PT Bank Utama karena jelas dan nyata bahwa dari uraian yang tersebut di atas jelas terlihat kekilafan PT Bank Utama dalam memperhitungkan besarnya hutang Eni Mulia, yang mana jelas sangat merugikan Eni Mulia, di mana akibatnya hipotek yang telah diletakkan atas persil milik Eni Mulia menjadi mengandung cacat hukum dan belum cukup alasan untuk dimohonkan eksekusinya. Kemudian ketujuh, bahwa sebagai acuan dari bantahan Eni Mulia ini, maka berikut ini Eni Mulia dengan segala kerendahan hati menurutkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 1520 K garis miring Perdata garis miring 1984 bertanggal 31 Mei 1984 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut. Agar grosa akta memiliki kekuatan eksekutorial, selain harus memenuhi syarat formil, mesti juga harus memenuhi syarat material, yakni jumlah hutang yang mesti dibayar debitur sudah pasti inkasu. Ternyata dalam permohonan eksekusi yang diajukan kredit tidak dijumlahi jumlah hutang yang pasti. Begitu juga dalam penetapan perintah eksekusi yang dikeluarkan pengadilan negeri tidak menentukan berapa besarnya jumlah hutang yang pasti. Dengan demikian, parti perzet yang diajukan oleh debitur dikabulkan. Kemudian kedelapan, bahwa selain tidak ada kepastian mengenai jumlah hutang Eni Mulia yang telah ditetapkan secara sepihak oleh PT Bank Utama, Eni Mulia berikut ini juga mengemukakan ke hadapan Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini bahwa fiat eksekusi yang dimohonkan oleh PT Bank Utama telah mengandung cacat hukum, yang mana akibatnya grosa akta hipotek tersebut tidaklah dapat dilaksanakan eksekusi. Kesembilan, bahwa dengan tumpang tindihnya grosa akta pengakuan hutang dan grosa akta hipotek tersebut telah pula menghilangkan bentuk dari grosa akta tersebut, sehingga grosa akta tersebut tidak murni lagi. Sedangkan menurut hukum agar grosa akta itu memiliki kekuatan eksekusi sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanyalah grosa akta yang murni sifatnya. Dari kasus posisi tersebut diambil isu hukum sebagai berikut. 1. Apakah grosa akta dalam perkara akuo tersebut memenuhi syarat keabsahan yang dikehendaki oleh ketentuan hukum yang berlaku? Kemudian kedua, apakah terdapat kekuatan eksekutorial terhadap grosa akta hipotek nomor 48 garis miring H garis miring 3 tahun 1993? Dan kemudian dasar hukumnya adalah sebagai diantaranya 1. Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
Kedua, putusan Mahkamah Agung RI nomor 1950 K garis miring Perdata garis miring 1984. Ketiga, yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor 1310 K garis miring Perdata garis miring 1986. Dari analisis yuridisnya, yaitu satu, tentang syarat keabsahan glosa akta. 1.1 Pasal 1 Angka 11 UU No 30 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan glosa akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 1.2 Pasal 55 Ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan notaris yang mengeluarkan glosa akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima glosa akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh notaris. 1.3 Pasal 55 Ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan glosa akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 1.4 Pasal 55 Ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan glosa akta sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pada bagian kepala akta memuat frasa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa yang diberikan sebagai glosa pertama dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa glosa tersebut dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya. 1.5 Jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1520 K garis miring Perdata garis miring 1984 bertanggal 31 Mei 1984 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain menentukan agar glosa akta memiliki kekuatan eksekutorial selain harus memiliki syarat formil, mesti juga harus memenuhi syarat material, yakni jumlah hutang yang mesti dibayar debitur sudah pasti. Inkasu, ternyata dalam permohonan eksekusi yang diajukan kredit tidak dijumlahi jumlah hutang yang pasti. Begitu juga dalam penetapan perintah eksekusi yang dikeluarkan pengadilan negeri tidak menentukan berapa besarnya jumlah hutang yang pasti. Dengan demikian, parti verzet yang diajukan oleh debitur harus dikabulkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis selanjutnya yaitu 1.6 Putusan MARI nomor 1310 K garis miring PDT garis miring 1986 tanggal 30 Juli 1986 menentukan dalam putusan ini MARI telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 224 HIR, glosa akta harus memenuhi 3 syarat, yaitu A. Harus terdapat pada kepala akte suatu kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang B. Isinya pengakuan utang sepihak dan tertentu jumlahnya, yang C. Pada penutup akte tercantum kata-kata diberikan sebagai glosa pertama atas penarikan kreditur. 1.7 dalam hal dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pada poin di atas, dapat kami sampaikan analisis hukumnya sebagai berikut. 1.7.1 Dalam kasus ini perlu diperhatikan bahwa dalam proses pengikatan jaminan, notaris memiliki peran penting untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum atas perjanjian yang dibuat. Selanjutnya, 1.7 Dalam hal ini dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pada poin di atas, dapat kami sampaikan analisis hukumnya sebagai berikut. 1.7.2 Notaris harus memastikan bahwa jumlah hutang yang tertuang dalam akta jaminan benar-benar sudah pasti, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1520 K garis miring PDT garis miring 1984. 1.7.3 Apabila terdapat kekeliruan atau ketidakpastian dalam penentuan jumlah hutang, maka hal tersebut dapat menyebabkan catat hukum pada akta jaminan yang dibuat oleh notaris dan dapat berdampak pada pelaksanaan eksekusi jaminan di kemudian hari. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu tentang kekuatan eksekutorial terhadap glosa akta hipotek nomor 48 garis miring H garis miring Romawi 3 garis miring 1993.
Poin 2.1, peraturan mengenai eksekusi gross akta didasarkan atas ketentuan pasal 224 HIR atau pasal 256 RBG yang berbunyi surat asli daripada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan atas nama undang-undang berkekuatan sama yang dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dalam jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara dinyatakan pada pasal-pasal di atas. Dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau di sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang kekuatannya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya itu dituruti. Selanjutnya, analisis yuridis yang kedua, poin 2.2, menurut HPD Harahap, akibat hukum ketidakmurnian dan penerapan yang bersamaan dari kedua bentuk gross akta yang disebut dalam pasal 224 HIR adalah mengakibatkan gross akta mengandung cacat yuridis. Kedua, bentuk gross akta menjadi tidak sah atas alasan tidak memberikan kepastian hukum dan dianggap bertentangan dengan syarat formil maupun material, baik berdasarkan pasal 224 HIR maupun jurisprudensi. Tidak hanya kepastian hukum gross akta mana yang diikat dalam persetujuan kredit bersangkutan, gross akta kehilangan executorial akrak sehingga menjadi non-executable. Dengan demikian, cara pemenuhan pembayarannya harus melalui gugat biaya dan biaya ke pengadilan. Selanjutnya, 2.3, menurut Yahya Harahap SA yang menyatakan bahwa campur aduknya gross akta hipotek dengan gross akta pengakuan hutang sama sekali tidak mungkin ditolerir karena mengandung cacat yuridis yang menghilangkan kepastian hukum. Karena jiwa dan cara penerapan pasal 224 HIR melarang menerapkan kedua bentuk gross akta sekaligus bersamaan terhadap objek kredit yang sama. Maka kesalahkaprahan mempercampur adukan penerapan kedua bentuk gross akta yang disebut dalam pasal 224 HIR adalah mengakibatkan gross akta mengandung cacat yuridis. Yang pertama ada mengakibatkan akta yang demikian tidak sah, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum gross akta mana yang diikatkan dalam persetujuan ikatan kredit yang bersangkutan. Dengan sendirinya gross akta yang demikian kehilangan executorial akrak yang menjadikannya sebagai gross akta yang non-executable. Cara pemenuhannya hanya dapat melalui gugatan perdata biasa. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. 2.3 dalam hal dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pada poin atas dapat kami sampaikan analisis hukumnya sebagai berikut. 2.3.1 bahwa sesuai dengan permohonan fiat eksekusi oleh pihak PT Bank Utama tertanggal 16 April 1993 nomor 8 garing X hipotek garing 1993 garing Pengadilan Negeri Medan telah pihak PT Bank Utama lampirkan secara berturut-turut sebagai bahan pembuktian, yaitu 1. Perjanjian kredit nomor 77 garing OEB garing 5 garing 1989 tanggal 27 Mei 1989. 2. Berdasar akta pengakuan hutang nomor 33 tanggal 30 Mei 1989. 3. Perubahan nomor 77 garing OEB garing 8 garing 89 tanggal 4 Agustus 1989. 4. Pembaharuan gross akta pengakuan hutang nomor 2 tanggal 4 Agustus 1989. 5. Perubahan 2 nomor 77 garing OEB garing 6 garing 90 tanggal 4 Juni 1990. 6. Perubahan 3 nomor 77 garing OEB garing 6 garing 91 tanggal 4 Juni 1991. 7. Pembaharuan gross akta pengakuan hutang nomor 40 tanggal 4 Agustus 1990. 8. Sertifikat hak guna bangunan nomor 242 atas nama Eni Mulia. 9. Kuasa memasang hipotek nomor 101 tanggal 29 Januari 1992. 10. Akta hipotek nomor 48 garing H garing 3 garing 1993 tanggal 8 Maret 1993. 11. Sertifikat hipotek nomor 4285 tanggal 11 Maret 1993. Dalam lampiran-lampiran akta yang diajukan oleh pihak PT Bank Utama kepada
Pengadilan Medan jelas sudah terlihat betapa campur aduknya grose-grose akta antara satu dengan lainnya, di mana keseluruhan grose akta tersebut saling tumpang tindih dan tidak memiliki jumlah hutang yang pasti, yang mana sangat bertentangan dengan jiwa dan penerapan pasal 224 HIR. Menurut Yahya Harahap SH, bahwa campur aduknya grose akta hipotek dengan grose akta pengakuan hutang sama sekali tidak mungkin ditolerir, karena mengandung cacat yuridis yang menghilangkan kepastian hukum. Karena jiwa dan cara penerapan pasal 224 HIR melarang menerapkan kedua bentuk grose akta sekaligus bersamaan terhadap objek kredit yang sama, maka menerapkan kedua bentuk grose akta sekaligus bersamaan terhadap objek kredit yang sama, kesalahkaprahan pencampur adukan penerapan kedua bentuk grose akta yang disebut dalam pasal 224 HIR ialah mengakibatkan grose akta mengandung cacat yuridis, mengakibatkan akta yang demikian tidak sah, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum grose akta mana yang dikaitkan dalam persetujuan ikatan kredit yang bersangkutan. Dengan sendirinya, grose akta yang demikian kehilangan eksekutorian krah yang menjadikannya sebagai grose akta yang non-eksekutabel. Cara pemenuhannya hanya dapat melalui gugatan perdata biasa. 2.2 Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBG yang menyatakan bahwa grose hak akta hipotek kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Namun terdapat pendapat dari Pendi Harahap yang menyatakan bahwa apabila terdapat ketidakmurnian dan penerapan yang bersamaan dari kedua bentuk grose akta yang disebutkan dalam pasal 224 HIR, maka grose akta tersebut mengandung cacat yuridis dan kehilangan kekuatan eksekutorialnya, sehingga pembayaran harus dilakukan melalui gugatan biasa ke pengadilan. Bahwa dari lampiran-lampiran akta yang diajukan oleh Eni Mulia kepada Pengadilan Negeri Medan, jelas sudah terlihat betapa campur aduknya grose-grose akta antara satu dengan lainnya, di mana keseluruhan grose akta tersebut saling tumpang tindih dan tidak memiliki jumlah hutang yang pasti, yang mana sangat bertentangan dengan jiwa dan penerapan pasal 224 HIR. 2.3.3 bahwa dari uraian yang tersebut di atas jelas terlihat bahwa grose akta nomor 48-H-3-1993 tanggal 8 Maret 1993 yang dimohonkan eksekusinya oleh PT Bank Utama bertentangan dan tidak memiliki kekuasaan eksekutorial, sebagaimana dengan pasal 224 HIR yang oleh karenanya adalah pantas apabila lelang eksekusi yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1993 dapat ditunda pelaksanaannya menunggu hingga berkekuatan hukum yang pasti atau tetap dari pelaksanaan proses perkara. Kesimpulan, sesuai uraian di atas pada kasus posisi, isu hukum, dasar hukum, fakta hukum, dan analisis yuridis, dan dihubungkan dengan satu sama lainnya bahwa bahwa Eni Mulia mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 3030K/PDT-1994 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara melawan PT Bank Utama. 2. Bahwa Eni Mulia mengklaim bahwa terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam perhitungan jumlah hutangnya kepada PT Bank Utama per tanggal 31 Maret 1993 sebesar 1.277.663.100 perak 5%. Menurut perhitungan Eni Mulia, jumlah hutangnya sebesar 277.558.100 perak 5%. 3. Bahwa Eni Mulia mengajukan bukti-bukti berupa setoran-setoran yang telah dilakukan kepada PT Bank Utama sejak tahun 1989 hingga 1993 yang berjumlah 993.021.800 perak. 4. Bahwa Eni Mulia berargumen bahwa penetapan hutang oleh PT Bank Utama bersifat sepihak dan mengandung kekhilafan, sehingga hipotek atas rumahnya tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilakukan eksekusi. 5. Bahwa Eni Mulia mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 1520 K/PDT-1984 yang menyatakan bahwa untuk dapat dilaksanakan eksekusi, jumlah hutang harus sudah pasti. Namun, dalam kasus ini tidak terpenuhi dan dapat dilakukan penundaan dalam eksekusinya. Kemudian rekomendasi. 1. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Eni Mulia terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 3030 K/PDT-1994 tanggal 30 November 1998 harus dikabulkan. Hal ini didasarkan pada adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam menghitung jumlah utang Eni Mulia kepada PT Bank Utama per tanggal 31 Maret 1993. 2. Jumlah utang Eni Mulia yang sebenarnya per tanggal 31 Maret 1993 adalah 277.558.100 perak 5%, bukan 1.277.663.100
1.100 perak 50 sen seperti yang ditetapkan secara sepihak oleh PT Bank Utama. 3. Fiat eksekusi yang dimohonkan oleh PT Bank Utama atas rumah tempat tinggal Eni Mulia di Jalan Kapten Patimura nomor 431 di Medan dengan sertifikat hak bangunan nomor 242 mengandung cacat hukum sehingga proses akta hipotek tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya. 4. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1520A garing PDT garing 1984 untuk dapat dilaksanakan eksekusi, selain harus memenuhi syarat formal, juga harus memenuhi syarat material yaitu jumlah utang yang harus dibayar debitur harus sudah pasti yang pada kasus ini tidak terpenuhi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan-kekurangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.